Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 177. Silakan minum teh ketika Anda punya waktu. Song Yan tidak ingin berbicara dengan Chu Chen lagi tentang Beichen Pharmaceutical. Dia takut Chu Chen akan menyesatkannya jika dia tidak berhati-hati. Bajingan, Song Yan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mendapat ide seperti itu. Dia memelototi Chu Chen, berdiri dan berjalan keluar kantor. Chu Chen tercengang. Dia buru-buru keluar dan menjelaskan, versi uji coba yang saya bicarakan berarti bahwa meskipun produk kesehatan ini mendapat tanggapan yang baik di pasar, kita masih perlu memiliki pemahaman yang memadai tentangnya. Tentu saja, saya yakin saya tidak memilikinya, tidak membutuhkannya. Gunakan. Berhenti, Song Yan berbalik dan menatap Chu Chen, berhenti bicara. Chu Chen, Song Yan biasanya mengatakan bahwa dia tidak cukup peduli dengan Beichen Pharmaceutical. Saat ini, dia jarang tertarik, tetapi dia tidak membiarkan dirinya mengatakannya. Hei, wanita, Song Yan sudah pergi untuk melakukan urusannya. Chu Chen berjalan berkeliling dan merasa bosan, jadi dia berjalan menuruni lantai pertama tanpa sadar. Kantor bahan obat Qian. Begitu Chu Chen masuk, meja depan berdiri dengan senyum profesional di wajahnya. Saat dia hendak berbicara, Chu Chen melambaikan tangannya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Dengan mengatakan itu, Chu Chen masuk, sombong dan penuh momentum. Meja depan tidak merespons untuk waktu yang lama. Dia baru saja hendak bertanya siapa Chu Chen, siapa yang dia cari, dan apakah dia punya janji. Tapi dia bingung dengan ucapan Chu Chen, terima kasih atas kerja kerasmu. Chu Chen hanya menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri, berjalan melewati setiap departemen dengan tangan di belakang punggungnya. Mengangguk dari waktu ke waktu dan memberikan beberapa komentar. Jika Anda melihat seseorang yang tidak Anda sukai, tegurlah dia. Banyak orang memandang Chu Chen dengan ekspresi bingung. Saya juga merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, perilaku Chu Chen tampak seperti seorang pemimpin yang datang untuk inspeksi mendadak. Setelah Chu Chen berbalik, dia akhirnya menepuk bahu salah satu pria paruh baya. Lumayan, teruslah bekerja keras. Pria paruh baya itu sangat gembira dan mengangguk penuh semangat. Apakah kamu punya proyek baru-baru ini? Chu Chen bertanya. Pria paruh baya itu dengan cepat menjawab, proyek produk perawatan kesehatan yang telah dikembangkan dan dipersiapkan selama 1 tahun akan segera dipasarkan. Pria paruh baya itu tampak bersemangat dan mengepalkan tinjunya. Kali ini akan berhasil, pasti menimbulkan respon besar di pasar. Ya, Chu Chen berjalan ke pintu. Setelah lingkaran ini, dia mengetahui beberapa proses pengoperasian bahan obat Qian. Tahu apapun tentang industri farmasi, sesuatu telah diperoleh. Keuntungan terbesar tidak diragukan lagi adalah proyek farmasi Qian ini. Hal ini terjadi bertepatan dengan proyek Beichen Pharmaceutical. Bagi Beichen Pharmaceutical, ini tidak diragukan lagi merupakan berita buruk. Seseorang masuk ke pintu. Saat dia melihat Chu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Kenapa kamu? Qian Busao mengira dia berada di tempat yang salah untuk pertama kalinya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, melihat sekeliling,
dan kemudian menatap Chu Chen dengan tatapan jahat. Chu Chen, kenapa kamu di sini? Ekspresi Chu Chen tenang. Aku bosan di atas, jadi turunlah jalan-jalan, Tuan Qian tidak keberatan. Dengan mengatakan itu, Chu Chen berjalan mengelilingi Qian Busao dan berjalan keluar. Silakan minum teh jika Anda punya waktu. Sebelum Qian Busao sempat bereaksi, sosok Chu Chen sudah menghilang dari pintu. Yang lainnya juga tercengang. Chu Chen, orang itu tadi ternyata adalah Chu Chen. Aku bilang kenapa kelihatannya familiar, ternyata. Hariku, bukankah perusahaan Chu Chen ada di atas? Dia di sini untuk menanyakan situasi perusahaan farmasi Qian kita. Dan dia bahkan berpura-pura menjadi pemimpin. Wajah pria paruh baya itu menjadi pucat dan dia memandang Qian Busao dengan hati-hati. Semua orang di perusahaan tahu bahwa Qian telah ditampar dengan keras oleh Chu Chen. Hari ini, Chu Chen bahkan berjalan dengan angkuh di sekitar perusahaan. Qian Busao bereaksi, dengan wajah gelap dan raungan marah. Bagaimana kamu membiarkan dia masuk? Qian Busao merasa seperti dia akan memuntahkan seteguk darah lama. Bukan karena dia khawatir rahasia bisnis apapun akan bocor. Tetapi pamernya Chu Chen di wilayahnya sangat memalukan bagi Qian Busao. Chu Chen sudah mencapai tangga dan masih bisa mendengar suara menderu Qian Busao. Anak muda, aku sangat tidak sabar. Chu Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketika Chu Chen meninggalkan gedung Jintan bersama Song Yan pada siang hari, Chu Chen memberitahu Song Yan berita yang dia temukan. Ekspresi Song Yan menjadi sedikit lebih serius. Jika Qian Pharmaceutical meluncurkan proyek ini pada saat ini, akan lebih sulit bagi Bei Chen untuk membuka pasar Canceng. Song Yan menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, aku akan kembali untuk waktu yang lama diskusi jangka panjang dengan Tuan Xia. Saat ini, perang bisnis antara keluarga Song dan Huang telah melanda seluruh kota, dan Xia Yanhuan selalu tinggal di keluarga Song. Dalam perjalanan pulang, Chu Chen turun dari mobil terlebih dahulu saat melewati rumah sakit. Mendorong pintu bangsal Mo Xian, terjadi keheningan. Kondisi Mo Xian telah membaik dibandingkan beberapa hari yang lalu. Namun, Chu Chen terkejut karena Wu Yu, gadis yang tidak pernah meninggalkan Mo Xian, tidak terlihat. Mo tua, Chu Chen menyingkirkan keranjang buah itu. Mo Xian bisa duduk dan bersandar di samping tempat tidur. Ketika dia melihat Chu Chen masuk, wajah Mo Xian menunjukkan senyuman. Chu Chen, kamu telah mencuri perhatian akhir-akhir ini dan terkenal di kota Chan. Keduanya mengobrol sebentar. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, mengapa kamu tidak melihat Wu Yu? Mendengar ini, Mo Xian menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Anak itu seharusnya sedang berlatih keras di toko sekarang. Berlatih keras? Chu Chen bahkan lebih bingung. Seseorang dari sekte Xingluo datang kemarin lusa. Mo Xian berkata dengan suara yang dalam. Penjabat pemimpin sekte-sekte Xingluo saat ini adalah Ning Yuanshui. Chu Chen mengangkat alisnya dan berkata, orang yang datang ke sini pasti jahat. Sebetulnya itu adalah pertemuan dengan pemimpin sekte Xingluo. Tapi dia berulang kali membuat provokasi. Mo Xian berkata dengan suara yang dalam dan ekspresi rendah. Pada akhirnya, Wu Yu, anak itu, terlalu tidak sabar. Dia benar-benar terprovokasi dan setuju
untuk berbicara dengan murid Ning Yuanshui. Mari kita bertarung. Chu Chen tersenyum, bakat Wuyu cukup bagus. Jika murid Ning Yuanshui berasal dari generasi yang sama dengannya, dia mungkin bukan lawannya. Jika Ning Yuanshui tidak yakin, dia tidak akan membuat taruhan sebesar itu. Mo Xian berkata, jika murid-muridnya dikalahkan, dia akan dikeluarkan dari sekte Xingluo. Bagaimana dengan sebaliknya? Tanya Chu Chen. Mo Xian menghela nafas. Pada gilirannya, Wuyu akan menyerahkan perintah Nebula. Alis Chu Chen tidak bisa menahan cemberut. Kamu memberikan perintah Nebula kepada Wuyu. Mo Xian melirik ke arah Chu Chen dan menghela nafas pelan. Jadi, Wuyu berkata bahwa apapun yang terjadi, dia akan berjuang dengan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan perintah Nebula. Jika tidak, dia tidak akan tahu malu. Lihat Anda. Chu Chen tidak bisa tertawa atau menangis. Bukankah dia harus memikirkannya lebih jauh? Jika Ordo Nebula hilang, posisinya sebagai pemimpin sekte juga akan direnggut. Ini juga salahku karena tidak menghentikan Wuyu tepat waktu. Mo Xian berkata, aku harap Wuyu bisa mengalahkan lawannya. Saya khawatir ini tidak akan mudah. Bab 178 Pelatihan Khusus. Ketika tiba waktunya makan, gadis Wuyu muncul tepat waktu dengan membawa kotak makan siang. Kakek, waktunya makan. Saat Wuyu melihat Chu Chen, ekspresinya menunjukkan sedikit kepanikan. Chu Chen, kamu di sini juga. Secara impulsif, dia mengambil Nebula Order sebagai taruhan, dan gadis Wuyu merasa bersalah saat melihat Chu Chen. Bagaimanapun, Ordo Nebula diberikan kepadanya oleh Luo Feng. Chu Chen memandang gadis Wuyu, setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan berkata dengan nada menggoda, jika aku tidak datang, bukankah aku akan membiarkanmu menipu Ordo Nebula? Tidak, Mo Wuyu berseru, aku pasti tidak akan kalah. Begitu dia selesai berbicara, wajah Mo Wuyu merasa sedikit panas. Kamu tahu segalanya. Wuyu, apakah kamu percaya diri? Tanya Chu Chen. Ya, Mo Wuyu mengangguk dengan serius. Meskipun saya secara impulsif menyetujui taruhan Ning Yuanshui, saya memeriksa dan menemukan bahwa Ning Yuanshui memiliki 5 murid. Yang tertua adalah Yuan Ningsui. Murid tertuanya, Jian Lushi, 10 tahun lebih tua dari saya. Dia adalah perwakilan yang paling mungkin untuk bertarung. Tetapi pemahamannya tentang Xingluo Qigong hanya setara dengan saya. Jika saya bekerja lebih keras hari ini, saya bisa mengungguli dia. Xingluo Qigong adalah pengalaman yang diperoleh oleh Tao Luoyun yang telah mempelajari Qigong selama bertahun-tahun, dan juga merupakan dasar dari sekte Xingluo. Ini mencakup semua jenis taumaturgi. Mata Mo Wuyu terlihat percaya diri. Dia dikenal sebagai seorang jenius dari keluarga yang aneh, dan dia tidak layak atas reputasinya. Di antara rekan-rekannya, tidak ada seorang pun di sekte Xingluo yang dapat menandingi Mo Wuyu. Wuyu, kamu memiliki kekuatan, tetapi yang paling kurang adalah pengalaman bertempur yang sebenarnya. Mo Xian berkata dengan cemas, yang lain 10 tahun lebih tua darimu. Pengalaman bertempur 10 tahun ini sangat berharga. Mo Wuyu mengerutkan kening. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah ini. Kapan kamu setuju untuk memulai kompetisi? Tanya Chu Chen. 5 hari kemudian, Gunung Siqiao, jawab Mo Wuyu. Hanya dalam 5 hari,
Tidak mudah untuk meningkatkan pengalaman bertarungmu yang sebenarnya secara signifikan. Chu Chen berkata, ayo lakukan ini. Mulai hari ini, aku akan menjadi rekan tandingmu. Begitu suara itu turun, ekspresi Mo Wuyu berkilat terkejut. Benarkah? Chu Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, token nebula saudara muda Luo Yun ada di tanganku dan di tanganku. Bagaimana aku bisa melihatnya diambil begitu saja? Baru saat itulah Mo Wuyu menyadari identitas Chu Chen. Dia bisa menjadi tuannya sendiri. Ngomong-ngomong, akan ada pertempuran nyata besok malam. Apakah kamu berani berpartisipasi? Chu Chen tiba-tiba teringat akan operasi villa dan bed and breakfast besok malam. Mata Mo Wuyu sedikit melebar. Apa itu pertarungan sebenarnya? Apakah kamu pernah berhubungan dengan sekte penyihir hitam? Mo Xian terkejut. Ada orang-orang dari sekte penyihir hitam di kota Chan? Tidak hanya di sana. Tetapi mereka juga pernah berkonfrontasi dengan saya. Chu Chen berkata, tentu saja, mereka hanya berani bersembunyi di kegelapan. Chu Chen memberikan gambaran kasar tentang tindakannya besok malam. Bagaimana? Chu Chen memandang Mo Wuyu. Rute pelarian dari keluarga Song Muyang ke daerah Qianan mungkin berasal dari sekte Wushen. Sekte Wushen cukup kuat di antara sekte penyihir hitam. Kali ini mereka berani pergi dan kembali. Kembalilah. Mungkin kamu bisa menghadapiku. Pasti akan ada pertempuran besok malam. Wajah Mo Xian berubah beberapa kali. Dalam pertarungan sebenarnya, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan nyawa. Tidak heran Chu Chen akan berkata, pertarungan sebenarnya dalam arti sebenarnya. Melewati pertempuran seperti ini adalah pengalaman yang berharga. Saya ingin berpartisipasi. Mo Wuyu berkata dengan suara tegas setelah berpikir sejenak. Tanpa rasa khawatir, Mo Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Kakek, aku selalu menjadi ahli di atas kertas. Aku belum berpartisipasi dalam beberapa pertempuran sebenarnya. Aku tahu betul apa kekuranganku. Mo Wuyu berkata, ini adalah kesempatan bagus. Aku yakin aku bisa memberikan kekuatan penuh pada kemampuanku. Mo Xian masih terlihat khawatir. Mo Lao, jangan khawatir. Chu Chen berkata, jika Wuyu dalam bahaya, saya akan datang untuk menyelamatkan. Namun, sebelum mengambil tindakan besok malam, saya ingin menguji kekuatan Wuyu terlebih dahulu. Mo Wuyu mengangguk dengan percaya diri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sejak kecil, Mo Wuyu dianggap jenius. Bahkan di antara murid langsung Master Xingluo Sekte, hanya Jian Lushi, yang 10 tahun lebih tua darinya, yang bisa bertarung dengannya. Setelah Mo Xian makan siang, Chu Chen dan Mo Wuyu kembali ke toko Xingluo. Keterampilan tinju dan menendang dari Sekte Bintang Luo harus menjadi pemetik bintang yang paling dikuasai oleh Tao Luo Yun. Chu Chen berkata segera setelah memasuki pintu. Pemetik bintang juga merupakan keterampilan unik dalam Bintang Luo Qigong. Itu kompetisi akan diadakan 5 hari kemudian. Dalam konfrontasi head-to-head, sulit untuk menggunakan keterampilan taumaturgi lainnya. Jadi saya akan fokus melatih tangan penangkap bintang Anda dalam beberapa hari terakhir. Mo Wuyu mengangguk tanpa ragu dan bertepuk tangan dengan tangan gioknya, hati-hati. Postur tangan penangkap bintang yang pertama adalah bulan yang cerah dan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Sosok Chu Chen tidak mengelak dan meraih tangan Mo Wuyu. Murid Mo Wuyu menyusut,
dan dia mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa melepaskan diri. Setelah beberapa saat, Chu Chen melepaskannya, dan Mo Wuyu mundur beberapa langkah dan menatap Chu Chen. Bahkan tidak ada satu gerakan pun yang bisa lolos. Mo Wuyu benar-benar tidak pernah menyangka akan ada kesenjangan sebesar itu antara dirinya dan Chu Chen. Mo Wuyu tampak sedikit tertekan dan cemberut, merasa sedih. Dia tidak menyangka efektivitas tempurnya yang sebenarnya akan begitu buruk. "Tahukah kamu apa kesalahan terbesar yang kamu buat?" kata Chu Chen. Mo Wuyu memandang Chu Chen dengan penuh semangat. Chu Chen merasa malu untuk bersikap sok lagi dan berkata perlahan, "Aku baru saja memintamu untuk menyerangku. Jika kamu berada di posisiku, kamu bisa langsung menggunakan bentuk keenam dari Star Picker. Akan lebih mudah untuk berurusan denganku dan kamu bisa memanfaatkanku kapan saja. Tapi kamu hanya mengikuti langkah-langkahnya dan melakukan gerakan pertama. Jika aku tidak menaklukkanmu tepat waktu, gerakanmu selanjutnya mungkin adalah gerakan kedua dari Star Picker." Wajah cantik Mo Wuyu memerah. Dia memang punya rencana ini. Dalam pertempuran nyata, tidak akan ada gerakan kaku. Chu Chen berkata, "Anda harus belajar beradaptasi dengan keadaan, menganalisis pertempuran, dan membuat respons tepat waktu berdasarkan situasi pertempuran secara real time." Suara Chu Chen agak keras, dan Mo Wuyu menjadi lebih serius saat dia mendengarkan, tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Star Picker bukanlah keterampilan kungfu yang mendalam. Ia diciptakan oleh Tao Luo Yun sebelum ia menjadi murid sekte Jiuxuan. Chu Chen telah melihat Tao Luo Yun melakukan tangan pemetik bintang. Pendeta Tao Luo Yun benar-benar menguasai tangan pemetik bintang. Tetapi tangan pemetik bintang Mo Wuyu di depannya terlihat terlalu kekanak-kanakan jika dibandingkan. Pada dasarnya, ketika Mo Wuyu menghadapi Chu Chen, dia tidak bisa melewati 3 gerakan sebelum Chu Chen meraih tangannya. Melalui pertarungan gaya pelatihan sebenarnya, Mo Wuyu diberikan pelatihan khusus ini. Chu Chen benar-benar tidak berharap token nebula ini akan diambil oleh Ning Yuan Shui dengan cara ini. 1 jam kemudian, "Istirahatlah." "Tidak, aku tidak lelah." Mata Mo Wuyu bersinar. "Ayo lagi. 1 jam lagi. Istirahatlah." "Tidak, aku masih menginginkannya." Chu Chen hampir menangis. Sulit untuk mengatakan bahwa gadis kecil ini masih merupakan orang yang fanatik. Bersambung.